Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semuanya. Udah pada berdoa belum? Belum. Oke, sebelum dimulai kegiatan belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ninda Nurmayani Hadir. hadir. Muhammad Arsyad Ibrahim Hadir Pak. hadir. Siti Nurian Nurhadi Hadir. hadir. Suhartini Hadir. hadir. Alhamdulillah ya hadir semuanya. Mudah-mudahan disehatkan semuanya. Amin. Ya Allah. Oke, baik anak-anak. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang akhlak terpuji. Ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Akhlak yang bagus. Ya, bisa akhlak yang bagus. Terus yang lain? Kalau yang berjatuh. Ya, bisa juga itu. Akhlak terpuji adalah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan, tindakan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui apa saja yang terdapat dalam akhlak terpuji tersebut. Terus contoh perilaku akhlak terpuji tersebut dan bagaimana cara untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti di akhir akan ada meresum atau mempresentasikan kembali apa yang Bapak sudah sampaikan, terus kalian maju ke depan dan menyampaikannya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 9 SMP yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau akhlak mulia adalah tingkah laku, sikap yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut
bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan negara. Adapun akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala itu dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia sebagai makhluk ciptaannya yang pada prinsipnya manusia yang beriman dan berakhlak mengakui terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Adapun akhlak terpuji terhadap Allah contohnya adalah ikhlas. Ikhlas itu suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seorang dikatakan suci apabila dikerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas. Terus ada bersyukur. Bersyukur itu suatu sikap memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun non fisik dan meningkatkan amal soleh dengan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersabar dalam bahasa Arab yang berasal dari kata sobaru, biru, yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah sabar itu menahan diri atas segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri saat menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Terus yang kedua, akhlak terpuji kepada semua manusia. Sesuai dengan pengertian akhlak terpuji, maka bukan hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dilakukan kepada sesama manusia. Karena kita itu hidup tidak sendiri. Kita itu makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya. Yaitu contohnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan orang lain. Yang berikutnya, tidak meremehkan orang lain, menghina atau mencemooh. Terus bersangka baik atau husnudzon kepada orang lain. Terus yang ketiga, akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Selain akhlak kepada Allah dan terhadap semua manusia, tak lupa akhlak terhadap diri sendiri yang artinya menjaga sifat jasmani dan rohani semakin lebih baik setiap waktunya dengan cara memelihara kesucian dan kehormatan diri. Terus qanaah, menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir rendah hati. Mungkin hanya segini materi yang bisa Bapak sampaikan. Apakah paham dengan penyampaian materi tersebut? Paham. Terus untuk selanjutnya sesi diskusi ya. Dan Bapak akan bagi ke dalam dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua ya. Iya, Pak. Diskusinya itu
contoh memelihara kesucian dan kehormatan diri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok 1. Contoh memelihara kesucian dan kehormatan diri untuk kelompok 1. Terus untuk kelompok 2, contoh dalam kehidupan sehari-hari, qanaah, menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan didiskusikan untuk dipresentasikan ke depan perwakilan dari kelompoknya. Ya. Ada pertanyaan ataupun ada jawaban atau contoh yang tidak bisa dijelaskan ke depan memelihara dan menjaga kehormatan di dalam kehidupan sehari-hari. Udah ya semuanya. Silahkan untuk kelompok kedua presentasikan perwakilan adanya satu orang. Kelompok 2. Tadi kelompok 2 teh contoh dalam kehidupan sehari-hari qanaah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana contoh seperti mengenai qanaah ya. Oke, ada beberapa contoh mengenai sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berikhtiar, kan awalnya berikhtiar semaksimal mungkin, serta bertawakal ketika menunggu hasilnya, ya, dan bersikap qanaahnya itu ketika telah mendapatkan hasil yang diikhtiarkan. Apapun hasilnya, kita tetap harus bersikap atau bersifat qanaah, ya, senantiasa merasa cukup atas harta, papan, pangan, dan sebagainya. Itu saja Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali, terima kasih kepada perwakilan kelompok 2 untuk Teh Dina yang telah menjelaskan contoh kehidupan sehari-hari untuk qanaah. Sangat jelas ya, mungkin ada tambahan dari kelompok 1? Cukup ya? Oke, silahkan tutup. Terima kasih. Dan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo lanjut. Kayak tinggal dipotong. Tinggal potong. 1, 2, 3 kamera roll action. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab dari contoh memelihara kesucian dan kehormatan diri. Yang pertama yaitu tidak sombong. Dengan cara tidak sombong kita akan teringat dari tidak kesucian dan tidak kehormatan diri. Yang kedua, menjauhkan diri dari pergaulan yang dilarang. Mungkin dulu Pak. Oke, lumayan cukup memuaskan penjelasan dari Kang Hasan. Ya, ada tambahan dari kelompok 2? Gak ada ya? Oke, Kak Asa silakan tutup dan kembali ke tempat dulu. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini itu kita itu harus mempunyai atau tanamkan alat terpuji dalam diri kita agar hidup kita senantiasa dalam keridhaan dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk selanjutnya sesi Cuma ditanya kan Pak itu sama Linda gimana? Ya, kemarin kita sudah melakukan presentasi ya. Kembali. Sekarang ya oke kan keluar. Tadi udah baik oke yang tadi ya. Tadi kita udah melakukan presentasi ya. Kelompok ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa kata, yaitu nanti kalian mencari lawan kata, terus kalian isi sendiri-sendiri ya. Nanti Bapak kasih kertasnya. Tahu kan nanti lawan kata? Nanti cara sendiri ya. Siap. Oke. Siap. Ini kertasnya dibagikan satu-satu. Pak, izin bertanya boleh? Boleh. Kalau jawabannya ada dua gimana Pak? Jawabannya dua. Misalkan mencuri lawan katanya enggak mencuri atau gimana gitu Pak? Ya pokoknya mas satu aja kalian cari. Siap Pak. Oke. Oke. Sok yang belum ngerti pada bertanya. Ini yang jelek gimana? Jelek dalam arti apa? Oh jelek. Perbuatan. Iya. Berarti lawannya bagus berarti. Iya. Gimana sih teori yang tadi? Ngerti kok. Ngerti. Bagus nih. Mulai terada nih. Udah Pak? Udah. Udah. Tunggu ya bentar. 1 menit lagi nanti dikasih waktu. Tiga 30 detik lagi ya. Boleh dikumpulkan. Enggak Pak? Belum. Tenang. Udah. Oke, boleh dikumpulkan. Silakan maju ke depan. Bapak cek dulu ya jawabannya. Bagus. Bapak kira kalian udah paham dengan sebuah akronim atau lawan kata. Rata-rata di sini pada benar isinya.
kita sudah melakukan penilaian. Sekarang Bapak akan memberi kesimpulan dari pembelajaran yang kita bahas tadi, yaitu tentang alat Terpuji. terpuji. Iya, bicara tentang alat terpuji, memang kita sebagai manusia harus berakhlak karimah, apalagi kita sebagai orang muslim. Oke lah, kita contoh, yaitu suri teladan kita yang memiliki ahlak terpuji, yaitu Nabi Muhammad SAW. Contoh perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ahlak terpuji itu adalah perilaku atau sikap kita yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, alhamdulillah kita tutup dengan doa.